Lalu apalagi yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban dari sakitnya saudara kita? Ketika kita hanya bisa melakukan doa, maka cobalah dengan apa yang diucapkan atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sepupu Rasul Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ada maridan lam yahdurhu ajaluhu faqala indahu sab'a marratin as'alullah al-azima rabbal arshil azimi ayyashfika illa afahu Allahu min dhalikal maradi. Siapapun yang menjenguk orang yang sedang sakit, yang jika belum sampai pada ajalnya, yang belum datang ajalnya, kemudian ia ucapkan di samping orang yang sakit tersebut doa berikut ini sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azima rabbal arshil azimi ayyashfiyaka, sebanyak 7 kali. Sekali lagi saya ulang sampai 3 kali ya. Yang kedua, as'alullahal azima rabbal arshil azimi ayyashfiyaka. Terakhir saya ulang, as'alullahal azima rabbal arshil azimi ayyashfiyaka. Baca sebanyak 7 kali. Boleh kita tiupkan ke tubuhnya sambil tadi memegang bagian kepalanya, tiupkan ke seluruh tubuhnya boleh, atau tiupkan ke telapak tangannya. Ketika dia masih bisa melakukan mengusap tubuhnya sendiri, kita tiupkan pada telapak tangannya, sebagaimana juga Rasulullah sering meminta Sayyidah Aisyah membacakan ta'awidz. Kemudian ditiupkan ke tangan Rasul, Rasul kemudian mengusapkannya sendiri ke seluruh tubuh yang bisa dijangkaunya. Jadi Rasul saja minta doa kepada istrinya. Kenapa sekarang ada orang yang menyalah-nyalahkan, membid'ahkan, mensyirik-syirikan, menganggap haram ketika ada masyarakat muslim seorang murid meminta doa kepada gurunya? Katanya, kenapa engkau meminta doa kepada ulama? Apakah engkau tidak punya Tuhan, katanya. Padahal ulama itu juga berdoanya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berkata demikian, yang memfitnah tersebut orang yang jahlun, bodoh, jahlun murakkabun, bodoh kata toloyo. Tapi ngaku pinter. Banyak saat ini orang yang bukan ahli agama tapi ngaku dan berlaga seperti ahli agama. Maka yang seperti itu khawatir bisa menyesatkan orang lain, dan sudah terbukti menyesatkan orang banyak. Masyarakat muslim, saya himbau untuk lebih berhati-hati memilih dan memilah rujukan di dalam agama Islam. Agama ini bukan tentang makanan yang asal makan apa saja. Mungkin kalau kita asal makan ada sambalnya, mungkin cuma pedas pada saat itu saja. Tapi agama ini celakanya dunia akhirat kalau kita salah mengambil rujukan. Jangan asal, jangan hanya karena viral di media sosial atau apapun. Bukan jaminan. Ketika kita membacakan doa tadi sebanyak 7 kali di dekat orang yang sedang sakit, illa afahullahu min dzalikal maradi, tiada lain kecuali Allah akan menyembuhkan sakitnya jika sakitnya belum datang masa ajalnya. Rawahu Abu Dawud, nomor hadis 3106, riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 2047, haditsun hasanun kata Imam At-Tirmidzi. Wa qala al-Hakim haditsun sahihun ala syartil Bukhari. Kata Imam Hakim, pengarang kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, hadis ini sahih, tidak hanya hasan tapi justru sahih menurut syarat Imam Bukhari. Bisa kita lihat unzur tamama takhrijihi fi Musnad Ahmad. Takhrij hadis ini bisa kita lihat yang lebih sempurnanya di dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya nomor hadis 2137. Lalu bagaimana jika kita sendiri yang sakit?
Apa yang bisa kita lakukan di saat kita sakit, mengisinya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Abi Sa'id Al-Khudri dan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya kedua sahabat itu menyaksikan baginda Rasul bersabda, man qala, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqahu rabbuhu, maka Allah pada saat itu berfirman membenarkan apa yang diucapkannya. Faqala, maka Allah akan berkata pada saat kita mengucapkannya, kata Allah, la ilaha illa ana wa ana akbar. Wa idza qala, dan jika orang atau kita nih, kita contoh sedang sakit kah, kita mengucapkan saat berikutnya kalimat yang lainnya berupa kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Qala yaqulu, maka pada saat bersamaan Allah akan menjawab la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Wa idza qala, jika si hamba mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, qala, maka Allah akan berucap la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu. Wa idza qala, jika si hamba mengucapkan la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, qala, maka Allah akan berkata la ilaha illa ana wa la haula wa la quwwata illa bi. Wa kana yaqulu, dan Rasulullah lanjutkan kalimatnya, man qalaha fi maradihi thumma mata lam tat'amhun nar, siapa orang yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi di saat dia sedang sakit, yang jika kemudian di saat setelah sakitnya itu ia wafat, atau di saat sakitnya mengakibatkan ia wafat, summa mata lam tat'amhun naru, maka neraka tidak akan melahapnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqallahu wa rasuluh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor hadis 3426. Beliau berkata haditsun hasanun. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hibban hadis ini sahih, sebagaimana di dalam Sahih Imam Ibnu Hibban nomor hadis 851 dalam riwayat yang lainnya. Jadi bagi saudara-saudaraku yang sedang sakit, entah karena COVID-19 atau apapun, perbanyaklah berzikir ini. Apa saja zikirnya? Perbanyak kalimat la ilaha illallah wallahu akbar, terus diperbanyak. Kemudian kalimat berikutnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus diperbanyak. Kalimat berikutnya la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Berikutnya kalimat la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu yang kita perbanyak. Diulang-ulang ya. Boleh disambungkan la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Disambungkan dan diulang, diputar terus. Zikir. Andai pun jika memang ajal menjemput kita, yakinlah Allah akan menyelamatkan kita. Semoga Allah menyelamatkan kita dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sepelekan kebaikan sekecil apapun. Barangkali di saat kita mengamalkannya dalam keadaan tulus,
maka amal itulah yang mungkin dapat menyelamatkan kita di akhirat. Dan jangan pernah menyepelekan keburukan dan kemaksiatan sekecil apapun, karena hakikatnya yang kita khianati adalah Allah, Tuhan semesta alam. Tidaklah pantas bagi kita mengkhianatinya, tidaklah pantas bagi kita untuk membuatnya murka. Dan mungkin saja dosa kecil itu berhubungan dengan dosa adami, dengan hak adami, dengan hak orang lain. Walau sekecil apapun, maka Allah tidak akan mengampuninya sebelum orang yang diambil haknya itu memaafkan kita. Dalam hal ini al-faqir dengan ketulusan hati, saya bukan nabi, saya bukan rasul, saya juga masih jauh dari kategori soleh dan benar, apalagi sempurna. Jangankan saya yang lemah, Nabi Adam pun sebagai kakek buyut kita pernah khilaf. Nabi Yunus juga pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Nabi Allah Musa pernah ditegur seorang ulul azmi. Apalah saya dibandingkan beliau semua. Saya orang yang banyak khilaf, banyak salah, banyak dosa. Pada kesempatan ini al-faqir dengan ketulusan hati meminta ampun, meminta maaf, minta ridha, minta halal. Maafkan segala dosa, segala khilaf, segala kesalahan yang pernah al-faqir lakukan kepada sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dunia wal akhirah. Memang kita adalah manusia, tempatnya salah, tempatnya kurang dan khilaf. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Juga al-insan, manusia itu adalah orang-orang yang pernah melakukan keluputan. Kecuali Nabi dan Rasul tidak pernah melakukan dosa. Tapi kita manusia biasa sangat mungkin untuk bisa melakukan dosa dan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam punya kans untuk melakukan kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertaubat. Maka semoga saja walau tidak dibalas dengan keburukan yang serupa, tapi dibalas dengan pemberian maaf dari sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku kepada al-faqir atas segala dosa dan kesalahan al-faqir. Halalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon dengan ketulusan hati, dengan kerendahan diri atas segala dosa yang telah al-faqir lakukan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima kita sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum.